A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya janjikan di lini masa bahwa insyaallah pada kesempatan malam hari ini kurang lebih 1 sampai 1,5 jam insyaallah kita akan membahas tentang wakaf ya. Kawan-kawan yang juga nanti ingin mengulang insyaallah juga bisa melihat lini masa, dan insyaallah juga nanti tayangan ini akan kami amplifikasi di Facebook insyaallah. Baik, sebelum kawan-kawan kita mulai, saya boleh minta respon di kolom komentar apakah suara sudah cukup terdengar baik atau tidak. Boleh saya minta komentarnya. Mas Arif Solo, gimana Mas? Apakah suara sudah terdengar baik? Mas Ahmad Sofyan juga sudah hadir. Apakah suara terdengar cukup jelas? Jelas ya, insyaallah ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan teknologi wakaf ya, yang mana juga dalam kurang lebih 1 tahun lebih ini saya secara pribadi melakukan studi literatur ya, dan juga kemudian belajar kepada beberapa alim ulama yang faqih mengenai wakaf ini. Tentu ini tidak sempurna. Wakaf ini perpustakaannya bahkan satu gedung sendiri untuk wakaf ya, di salah satu negeri. Maka dari itu Masya Allah tabarakallah, tentu yang saya sampaikan ini hanya permukaan saja, hanya kulit saja, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan paradigma yang jelas kepada umat terkait dengan apa wakaf ini, terutama nanti apa bedanya dengan zakat, apa bedanya dengan infak, lalu kemudian bagaimana kemudian kolaborasinya dengan berbagai program, termasuk juga dengan program infak dan juga dengan program zakat gitu insyaallah. Karena kenapa kemudian kajian ini saya sampaikan, karena banyak di antara kaum muslimin ternyata yang masih sangat awam sekali ya, masih banyak salah faham terkait dengan wakaf ini ya. Jadi banyak persepsi-persepsi tentang wakaf ini yang kemudian setelah kita studi literatur ternyata kurang tepat gitu. Baik, saya akan mulai. Ini materinya coba berurut ya, jadi semoga teman-teman sabar untuk ngikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi pada awal bab ini saya akan berbicara dulu tentang konsekuensi dari seorang mukmin ya. Dan ini jarang disadari. Jadi gini kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat struktur di surah awal Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kerangka dari seorang mukmin itu yang pertama yu'minuna bil ghaib, jadi batinnya harus beriman kepada Allah. Wa yuqimunas shalah, dia harus punya ketaatan fisik. Ya, ini disebut dengan ibadah mahdoh. Jadi dia punya mahdoh yang sifatnya fisik, arkan, lewat perilaku ya, ketaat. Tapi kemudian juga muslim itu dituntut untuk juga punya malun mahdoh. Apa itu malun mahdoh? Yaitu malun mahdoh itu adalah ibadah harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi bukan cuma beriman dalam batin, tapi iman ditunjukkan dengan sholat. Wa yuqimunas sholah, harus ada bentuk ketaatannya, dan juga dia juga harus mengeluarkan harta. Jadi ada kepedulian di sana, ada giving di sana. Wa mimma razaqnahum yunfikun.
Maka ini berulang juga di surah Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak lihat Allah menghadirkan permisalan seperti kalimat yang baik? Itu juga 3 perspektifnya. Asluha thabit, ya, akarnya menghujam. Jadi alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak melihat Allah kasih perumpamaan kalimat yang baik, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Kalimat thayyibah ini adalah tauhid. Tauhid itu kalimat yang ada di kaum mukmin, di seorang muslim, di seorang mukmin. Nah, mukmin itu Allah Subhanahu wa taala kasih analogi kasajaratin thayyibatin, dia harus seperti pohon, ya, yang baik. Apa tuh? 3. Asluha thabit, akarnya menghujam, ya. Dan ini perspektifnya nanti nyambung, yu'minuna bil ghaib, asluha thabit, ini iman. Maka pohon kalau akarnya baik gak gampang goyang, dia bisa tegak, ya. Akar itu yang kemudian menyerap unsur-unsur gizi dalam tanah. Itulah iman. Iman kalau sehat, dia kemudian memberi energi pada hidup, yaitu akar. Yang kedua, wa far'uha fis sama, batangnya menjulang ke langit, jadi ada bentuknya. Nah, itu wa yuqimunas shalah. Mirip ya, wa yuqimunas shalah, tegak salatnya, tegak batangnya. Maksudnya batang hidupnya itu tegak. Artinya kita nggak bisa ngomong, dia beriman tapi dia nggak sholat, dia beriman tapi dia nggak taat, minuman keras, nggak bisa. Kalau dia beriman berarti harus ada jelas ini wujud imannya itu apa, batang menjulang ke langit. Tapi Allah nggak bicara sampai situ. Allah kemudian berfirman lebih jauh, tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia bisa memberikan rasa buah yang manis. Nah, ini bedanya mukmin, orang yang kemudian hidup imannya, ya, kaum muslimin yang kemudian hidup imannya dan yang tidak, itu adalah ada ciri khas karakter untuk bermanfaat bagi sesama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Pohon itu bisa memberikan rasa buah yang manis. Jadi gini teman-teman sekalian ya, tuntutan Anda giving, tuntutan Anda berzakat, berinfak, berwakaf, peduli pada sesama, itu bukan pilihan. Oh, saya mau sedekah, yes, saya enggak. Itu sebetulnya adalah bangunan dari keimanan. Kalau kita sebagai kaum mukmin itu enggak peduli dengan ibadah harta, kalau kita sebagai kaum mukmin itu enggak peduli dengan berbagi, sebetulnya ada yang salah pada keimanan kita. Jadi saya enggak pada porsi gini, ayo teman-teman sedekah itu nanti diganti 10 kali lipat, ayo teman-teman sedekah, ayo teman-teman keluarkan harta, dengan keluarkan harta itu akan dapat fadilah. Tapi saya ingin memulai dari pondasi yang paling substansial dulu, bahwa berbagi atau memberi sedekah, ya, peduli pada sesama, itu adalah tuntutan iman. Ya, dia adalah benar enggaknya iman di hati, maka dari itu mengeluarkan harta itu disebut dengan sedekah. Asal katanya siddiq itu benar. Jadi kalau imannya benar, pasti uangnya keluar. Kalau imannya benar, pasti kemudian dia giving. Karena kalau pakai cuma orang yang cuma hidup logikanya, pasti akan memilih untuk tidak mengeluarkan hartanya. Ngapain saya mengeluarkan harta saya? Ngapain saya mewakafkan manfaat rumah saya? Ngapain saya mewakafkan tanah saya? Tanah yang sudah dibeli setengah mati dengan usaha yang ada harus jadi masjid, harus jadi pondok. Ngapain saya harus ngasih makan anak yatim, anak penghafal Quran, itu kan anak orang lain, bukan tanggung jawab saya. Saya yang setengah mati cari uang, ngapain juga saya jadikan infak beras, ngapain juga saya jadikan infak untuk pondok. Nanti ke situ kalau logikanya yang main. Makanya kalau imannya yang hidup, kawan-kawan sekalian, maka kalau imannya yang hidup pasti dia giving. Kenapa orang punya mobil 5 ngasih 4? Karena imannya hidup. Ya, daripada nanti saya hisapnya berat, toh juga ini semua nggak saya bawa ke akhirat. Daripada diam nggak manfaat di dalam garasi, mending kasih orang. Kenapa orang mau minjemin rumahnya untuk pondok atau untuk rumah tahfidz? Karena daripada rumah saya kosong ditinggalin jin, lebih baik kemudian ini saya wakafkan manfaat saja untuk lebih bermanfaat. Nanti pahalanya ke saya. Setiap anak yang baca Quran di rumah itu pahalanya ngalir ke saya. Nah, maka dari itu hanya iman yang hidup saja. Jadi cerminan orang kemudian bersedekah, berbagi, itu adalah cermin dari iman yang hidup. Ini dulu yang kita harus perhatikan ya. Jadi di awal bab ini saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan, berbagi itu, peduli itu adalah dia bagian dari iman.
ya, peduli kepada sesama, peduli pada ekosistem, peduli pada peradaban, peduli dengan masyarakat, peduli dengan generasi, ya. Mana yang nggak sekolah, mana yang kemudian nggak bisa makan, itu adalah bagian dari tuntutan iman. Maka di surah Al-Ma'un itu, ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Firman Allah, apakah kamu pernah lihat pendusta agama yang dia kemudian ya tidak peduli pada anak yatim, ya, dan juga dia tidak peduli, tidak pernah ngajak makan fakir miskin. Jadi nggak giving itu, ya, kalau misalnya nggak ada kepedulian itu adalah salah satu parameter nggak beresnya iman. Ini bukan saya yang bicara, ini adalah Quran yang bicara gitu. Makanya kita berhati-hati sekali ketika kita menganggap permasalahan berbagi ini, permasalahan peduli ini adalah permasalahan yang sifatnya pilihan. Dia bukan pilihan. Dia adalah yang harus kita jalani. Oke, sekarang kita masuk bab 2. Apa saja malun mahdoh ya di dalam Islam itu? Apa saja ibadah harta di dalam Islam itu? Sebetulnya relatif ada 5. Yang pertama zakat, yang kedua yang sifatnya infak infak umum, ya, artinya Anda mengeluarkan infak secara sunnah, tapi itu umum saja atas kepentingan maslahat am. Yang ketiga adalah wakaf, yang keempat wasiat, dan yang ketiga adalah waris. Ya. Tapi kita nggak sampai wasiat dan waris, kita akan berfokus pada 3 saja, zakat, lalu kemudian infak sedekah am, dan juga wakaf. Nah, sebelum saya sampaikan, jadi sebetulnya baik zakat maupun infak yang sifatnya tadi am dan wakaf itu sebetulnya adalah payungnya namanya sedekah, ya, payungnya namanya sedekah. Kalau zakat itu adalah sedekah wajib, ya, maka ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan. Tarik dari harta mereka itu sedekah. Jadi zakat itu sebetulnya akar, ya. Dalam payung Islam, dia definisinya itu ada di sub sedekah. Ya, ini supaya nggak salah paham. Jadi kadang-kadang di umat itu banyak yang berbicara, itu kan sedekah bukan zakat. Ya, zakat itu sedekah, tapi dia adalah sedekah wajib yang peraturannya diikat pada peraturan tertentu. Siapa yang harus berzakat tertentu, berapa zakatnya ditentukan kadarnya, dan kemana aliran zakatnya itu juga ditentukan asnafnya atau alirannya. Ya. Yang kedua adalah yang sifatnya am. Sifatnya am ini mengeluarkan infak untuk kepentingan kaum muslimin, bebas mau berapa saja, tidak ada ukuran waktunya, tidak ada ukuran berapa banyaknya. Ini tergantung kelapangan dan keluasan hati kita saja. Tapi di titik infak am ini, ya, target dari infak am ini, infak umum ini adalah dia habis terpakai. Jadi dia dioperasikan. Dia artinya dibelanjakan untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, sementara yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya awet, yang sifatnya kemudian manfaat jangka panjang, ini adalah sedekah jariyah, ya, yaitu wakaf. Makanya kalimatnya ada 3, terputus amal illa salas, terputus amal seorang muslim ketika mati kecuali 3 illa salas. Yang pertama adalah doa anak soleh, waladun soleh, lalu kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah amal sedekah jariyah. Amal sedekah jariyah ini adalah apa yang dikeluarkan kaum mukmin yang dia bisa jangka panjang. Nah, itu nanti akan kita sebut dengan wakaf. Saya ingin masuk dulu di bab 2 ini, kita bahas satu-satu secara general, nanti bab 3 kita bicara tentang wakaf. Jadi di bab 2 ini, kawan-kawan sekalian, pembicaraan saya, apa itu zakat? Kita harus bicara dari zakat dulu. Jadi zakat ini adalah, ya, anggaran untuk menopang, ya, ekosistem kaum muslimin, sebagian dari member ekosistem kaum muslimin yang hidup di bawah garis kemampuan. Ada 8 asnaf. Ya. Yang pertama adalah amil, yang mengoperasikan dana zakat itu punya hak. Yang kedua fakir, miskin, ya, fakir ini benar-benar nggak punya apa-apa. Kalau miskin dia punya penghasilan tapi dia nggak cukup. Mu'allaf yang baru masuk Islam, riqab, ya, ini budak, ya. Lalu kemudian ibnu fisabilillah, fisabilillah ini yang sedang berperang. Lalu yang ke-8, yang berikutnya ke-7 gorimin. Gorimin ini adalah orang yang berhutang konsumsi, artinya dia punya hutang yang sangat banyak tapi untuk konsumsi bukan untuk bisnis. Dan yang ke-8 adalah yang kita sebut dengan ibnu sabil. Dia dalam perjalanan musafir atas kepentingan tertentu yang kemudian harus disupport, ya, perlengkapannya dan seterusnya. Nah,
Maka dana zakat ini ya, dia sudah punya domain, dia sudah punya domain penerimanya yang kita sebut sebagai asnaf. Ya. Maka dari itu dana zakat ini dia tidak bisa digunakan bangun masjid, dia nggak bisa digunakan untuk bahkan operasional yang sifatnya non penerima dari 8 ini. Misalnya saya di Berkah Box, itu kan yang makan bisa orang kaya, bisa orang yang mampu, bisa orang setengah juga mampu. Pokoknya kita taruh di masjid siapapun boleh makan. Maka dana zakat nggak boleh beroperasi di Berkah Box. Nah, bolehnya infak am. Pokoknya ini ngasih makan saudara kita 10.000 satu porsi. Nah itu makanya harus berhati-hati. Jangan gara-gara semangat, oh ini amal soleh, kan ditaruh di masjid juga. Ya udah pakai dana zakat, nggak bisa. Yang kedua, di masalah zakat ini, yang memberikan zakat sudah terukur gitu loh. Yang pertama yang harus masuk nisab dulu. Kalau kita bicara zakat mal, saya nggak detail di sini ya. Saya nggak akan bicara zakat pertanian, nggak bicara zakat peternakan, tapi zakat ini berbeda. Walaupun seakan-akan nariknya sama paksanya dengan pajak, banyak yang kemudian ngasih analisa studi kan zakat itu pajak juga. Beda, kalau pajak itu wajib untuk semua warga negara. Ya, misalnya kayak PPN, semuanya kena PPN. Ya, waktu kita belanja PBB, semuanya kena PBB. Itu pajak begitu, dia narik ke semua. Tapi kalau zakat, dia ke golongan tertentu yang masuk nisab. Nisabnya adalah 20 dinar. Ya, 20 dinar bertahan dalam kepemilikannya selama 1 tahun. Ya, jadi bukan mengendap, tapi bertahan pada kepemilikan. Jadi bisa aja dia dagangkan, muter-muter uangnya, tapi kemudian tetap dalam kepemilikannya. Itu juga bagian dari kena zakat. 20 dinar ekivalen dengan 85 gram emas, sekarang sekitar 80 juta, sekitar 80 sekian juta. Jadi kalau masuk hartanya nyampe ke situ, nisab. Nanti kalau 1 haul dari nisab, 1 tahun dari nisab namanya haul. Nanti dicek. Kalau kurang dari nisab nggak usah zakat, kalau lebih ya harus zakat. Jadi kalau misalnya harta akumulasinya, harta lancar, cash, inventory yang diperjualbelikan, piutang, itu 1 miliar berarti zakatnya 25 juta. Kalau produk bajunya yang dia punya jual beli itu ada sampai 3 miliar sama piutang sama cash karena dia jualan baju dan itu milik dia semua, nggak ada hutang sama distributor, nggak ada hutang sama produsen, berarti 3 miliar kali 2,5%, 75 juta rupiah zakat yang wajib dia keluarkan per masuk 1 haul itu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian zakat begitu. Ya, angkanya juga tetap. Misalnya dia punya uang 3 miliar, zakatnya 75 juta. Anda mau keluar 80, boleh. 75 jutanya zakat, masuk ke pos zakat, lalu kemudian 5 jutanya masuk ke pos infak. Nah, itu zakat ya. Jadi zakat itu ditariknya paksa, dia bentuknya wajib. Sebetulnya nariknya paksa. Ya, jadi zakat itu bukan pilihan. Ya. Zakat itu Anda harus keluarin. Karena hadis dari Aisyah radhiyallahu an, kalau Anda nggak keluarkan zakat itu, dia akan merusak harta halal. Makanya ini hati-hati. Toh dia juga cuma secuil 2,5%, 1/40. Kalau Anda punya 1 miliar cuma 25 juta, Anda punya 2 miliar cuma 50 juta. Jangan lihat 50 jutanya, lihat 2 miliar akumulasi harta yang Anda mesti keluarin. Karena ini zakat ini adalah wajib. Nah, ini zakat ya. Pokoknya zakat di situ. Kalau di pertanian itu kurang lebih di 549 kg hasil makanan pokok ya. Misalnya kayak beras, kalau di kita beras, kalau di tempat lain misalnya gandum, kurma, kismis. Pokoknya makanan pokok yang sifatnya grain. Grain itu yang sifatnya dia memang bisa dikeringkan lalu kemudian bisa untuk stok makanan. Maka dia zakat pertanian ini nggak berlaku pada misalnya Anda nanam durian atau Anda nanam apel, nanti masuknya zakat mal. Jadi diperlakukan seperti zakat mal. Anda jual, lalu kemudian uangnya ada, nah diperlakukan pada zakat mal nanti hasil penjualannya. Nah kawan-kawan sekalian, yang kedua, masih di bab tentang ziswaf ini, zakat infak wakaf secara umum. Yang kedua adalah infak am. Nah infak am ini adalah infak untuk kepentingan umum atau yang sudah Anda akadkan khusus. Misalnya infak beras. Ya, setiap 15.000 Anda infakkan, berarti Anda sudah bersedekah 1 kg beras dan juga beserta pengantarannya dan kepengurusannya. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman GIB, Kiai Lukman, infak beras. Jadi setiap 15.000 jadi 1 kg. Berarti setiap 15 juta jadi 1 ton. Nah, kayak gitu. Nah, terkumpul 1,5 M,
Misalnya jadi 10 ton. Nah, gitu hitungannya begitu kurang lebih. Ya. Jadi 15 juta 1 ton, lalu kemudian 150 juta 10 ton ya. 1,5 M itu 100 ton ya. Nah, jadi kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya infak operasional masjid. Nah, kami ada di Masjid Berkah Box ini infak operasional masjid. Berarti infak operasional masjid ini untuk apa? Ya untuk operasional masjid, bayar listrik, bayar air, ya operating, bayar para alim ulama yang kemudian ngajar. Ada juga misalnya guru tahfiz, misalnya masjid itu punya pendidikan, berarti operasional pendidikan. Ini infak yang sifatnya harus dibelanjakan habis untuk operasi ke masyarakat, ya operasional ke masyarakat. Termasuk Berkah Box 10.000 untuk satu nasi box itu adalah infak am. Nah, bedanya, apa bedanya dengan wakaf? Nah, kalau wakaf dia harus jadi aset jangka panjang. Malah dia nggak boleh jadi makanan, dia harus jadi aset jangka panjang. Dia harus jadi tanahnya, harus jadi masjidnya, harus jadi dapur umumnya, harus jadi alat masaknya, harus jadi kendaraannya. Dia adalah aset yang kemudian bermanfaat jangka panjang. Maka ini hebatnya Islam ya. Tiga-tiganya mesti jalan. Zakat ini anggaran untuk orang sulit. Maka spiritnya adalah dalam ekosistem kaum muslimin itu tidak boleh ada orang yang sulit. Maka kalau kita belajar ke guru-guru kita, salah satu referensi saya adalah Ustadz Erwandi, itu ketika Anda merealisasikan zakat, lihat nih orang kemampuan hidupnya berapa. Misalnya living cost-nya adalah 5 juta. Kalau living cost-nya adalah 5 juta, penghasilannya 1.500.000, berarti dana zakat harus beroperasi 3.500.000 pada orang tersebut. Ya, 3.500.000 per bulan, 3.500.000 per bulan. Itu adalah cara gimana mengoperasikan dana zakat. Jadi bukan kasih sembako, cukup nggak dikasih sembako gitu. Karena dana zakat ini harus membackup hidup dia sampai dia hidup pas. Sampai dia hidup bisa makan, itu zakat. Nah, jadi kaum muslimin ini punya 3 ya, teknologi filantropi dalam Islam itu 3. Satu, dia zakat untuk menjaga arus bawah supaya bisa hidup nyaman. Lalu infak adalah untuk mengoperasionalkan layanan di masyarakat ini, baik lewat siapin berasnya, amaliyat operasional dakwah, amaliyat operasional sosial pengajaran. Dan yang ketiga adalah harus ada infrastrukturnya, harus ada aset wakafnya, ya, harus ada alatnya. Sebagai contoh, kalau ada mobil, supirnya pakai dana zakat, berarti supir itu logikanya adalah dana zakat, manusianya harus bisa hidup. Mobilnya adalah wakaf, infak adalah bensinnya. Jadi saya ulangi lagi, zakat adalah supirnya, manusianya supaya dia bisa hidup. Ini dana zakat beroperasi pada manusianya. Mobil itu adalah aset, itu adalah wakafnya, dan bensin adalah infaknya. Maka inilah hasil riset saya kenapa di sebagian entitas dakwah ini nggak jalan baik ya. Maksudnya banyak beberapa program nggak jalan baik karena terjadi ketimpangan pada kesemuanya. Sebagai contoh, beberapa orang kaya, agnia itu senang berwakaf. Kasih tanah, kasih gedung, dan seterusnya. Tapi entitas dakwahnya, pondoknya nggak punya arus infak. Ya. Jadi kalau muhibid datang 2 miliar pengen jadi tanah, 1 miliar pengen jadi gedung. Tapi itu kan operasionalnya butuh maintenance gitu loh. Maintenance-nya harus ada. Nah, makanya di Masjid Berkah Box sebelum jadi masjid permanen 7-8 miliar 9 miliar, belum lagi sama tanahnya. Nah, itu kami masjid sementara dulu, pastiin dulu bisa nggak operating gitu loh. Mampu nggak masjid ini operating? Jadi OPEX-nya dulu. Nanti kalau OPEX-nya sudah jelas, masyarakatnya sudah memang bisa terlayani, baru kita pakai masjid permanen. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi banyak sekali yang timpang ya. Nah, termasuk juga misalnya kami merasakan ketimpangan juga misalnya besar di infak. Misalnya kayak di Berkah Box ini pos infaknya cukup besar untuk makanan. Hampir 18.000 nasi box per pekan. Itu berarti harus infak rata-rata 180 jutaan per pekan ya. Nah, itu tinggi sekali. Tapi wakafnya belum jalan baik ya. Mobilnya masih sewa Astra, nyewa ya, belum punya mobil wakaf. Masjidnya belum permanen, dapurnya masih semi permanen. Ini juga jadi berat ya. Kalau infaknya kencang, wakafnya nggak bisa ngimbangin. Dan ketika, karena kami belum UPZ, jadi kami masih berhati-hati dalam mengumpulkan zakat, nggak bisa terbuka. Nah,
ketika dana zakatnya juga nggak ada, ini orang-orang sulit, orang-orang yang lagi kesulitan yang kemudian merapat ke Masjid Berkah Box ini juga nggak bisa dapat pelayanan yang baik karena dana zakatnya belum optimum besar. Nah, maka sebagai penggerak ke teman-teman ini banyak yang sedang menggerakkan banyak di dunia dakwah dan juga sahabat-sahabat Agnia yang mungkin donatur yang menyaksikan tayangan ini. Nah, ini harus imbang. Kita itu ada zakatnya, ya, ada infaknya, ada juga wakafnya. Jadi bensinnya kita sediakan, wakafnya kita sediakan, dan juga kemudian zakatnya kita sediakan. Ini bab 2, ya. Bab 1 saya sudah bicara sebagai mukmin kita harus giving. Bab 2 saya sudah berbicara tentang zakat, infak, dan wakaf. Sekarang masuk bab 3 tentang wakaf. Nah, jadi apa sebetulnya wakaf ini? Jadi wakaf ini asal katanya sebetulnya adalah wakful, wukuf, ya. Kalau Anda lihat wukuf di Arafah, itu orang stop dan berhenti. Jadi wukuf itu tuh pemberhentian, titik pemberhentian. Di Arafah waktu haji itu namanya wukuf. Ya, ini asal kita bermain terminologi kata. Kalau kita ngaji di Quran, Al-Quran, kitab, mushaf, lalu kemudian ada tanda-tanda beberapa wakaf, itu artinya tanda berhenti. Maka disebut tanda wakaf. Tanda kita berhenti di pertengahan ayat. Itu namanya wakaf. Nah, maka dari terminologi berhenti ini, wakaf ini adalah menghentikan gerakan kepemilikan pada harta. Ya, jadi dalam Islam itu harta itu ada al-milkun nafs. Harta itu ada kepemilikan jiwanya. Ini saya pegang Quran. Nah, ini ada kepemilikan jiwanya. Ini punya siapa Quran ini? Ya. Saya misalnya pegang benda, ini ada tanah, ini ada kebun, ini ada milkun nafasnya, ada kepemilikannya pada jiwa tertentu. Ya. Maka dari itu ini perspektif nanti ketika kita bicara apakah harta itu harta suami istri atau harta suami, harta istri. Jadi harta itu ndak ada dia bias gitu loh. Ini harta punya siapa? Nggak ada. Harta itu dia jelas kepemilikannya. Dia adalah harta istri atau dia adalah harta suami karena harta itu al-milkun nafas tadi. Nah, makanya ketika waris pun, misalnya seorang suami meninggal, itu ada yang diwariskan kepada istri, ada hak anak-anak. Istri berapa, anak-anak berapa. Jadi nggak ada harta komunal, oh ini harta mamanya dan anak-anaknya sekian, nggak boleh. Ya, karena Islam itu menghargai al-milkun nafas ini. Nah, ketika harta itu diwakafkan, maka harta ini berhenti kepemilikannya. Artinya berhenti kepemilikannya ada 3. Tidak boleh lagi diperjualbelikan. Hati-hati nih teman-teman yayasan yang katanya wakaf tapi kemudian memperjualbelikan aset ketika harga sudah tinggi, itu berarti bukan wakaf, Anda lagi cuma aset yayasan gitu. Makanya kan dalam legal pemerintah itu kalau belum ada aktanya kan berarti masih bisa diperjualbelikan. Yayasan itu masih bisa jual aset yayasan. Kalau wakaf nggak boleh, jadi dikunci. Wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan jadi milik pribadi, dan yang ketiga tidak boleh diwariskan. Nah, makanya ini ada namanya, kalau Kiai Lukman bilang Kiai Sistem. Masjid Berkah Box bukan punya Randy Saputra, Munzalan Mubarokan bukan punya Kiai Lukman, Ismo Yahya bukan punya Adi Pratama Larisindo, Bang EN, tapi kami semua adalah nazir wakaf. Dia tidak boleh diwariskan. Artinya diwariskan itu misalnya, mudah-mudahan nonton ya Kiai Sandi Sukabumi misalnya, punya Mabda Islam 50 hektar. Terus habis itu diwariskan kepemilikan sama anaknya jual-jual itu pondok, tanah pondok sekian hektar dibagi-bagi, peternakan pondok dijual-belikan, nggak bisa begitu. Itu punya dakwah semua, punya entitas dakwah semua, punya yayasan semua. Yang bisa diturunkan paling jauh ke pengelolaannya. Nazirnya boleh diturunkan ke ahli waris. Nazir ya artinya pengelolaannya. Bahkan kalau misalnya mau hebat banget sebetulnya ke pengelolaannya itu sudah bentuknya entity ya, seperti di Gontor kan badan pertimbangan wakaf namanya ya, pengembangan pertimbangan wakaf, ada badan wakafnya khusus ya, yang kemudian duduk beberapa komite, duduk di komite wakaf itu untuk kemudian menjaga aset pondok. Nah, saya lanjutkan lagi, maka dalam prakteknya setidaknya ada 3 kisah dari wakaf ini yang kemudian nanti bisa jadi pelajaran kita besar. Yang pertama adalah praktek wakaf itu ditunjukkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ke Madinah. Ya, jadi waktu Rasulullah ke Madinah, tanah Masjid Nabawi yang pertama tentu tidak seluas sekarang, itu milik anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Dibeli dan kemudian diwakafkan untuk masjid. Ya, makanya Masjid Nabawi. Dan ini menjadi salah satu
pegangan bagi para aktivis dakwah yang meniti jalan Rasulullah itu memang tidak berpikir tentang rumah pribadi sebelum masjidnya jadi. Ini nggak nyinggung tentang yang udah punya rumah tapi belum bangun masjid, enggak ya. Tapi ketika saya banyak diskusi dengan kawan-kawan ulama yang lurus-lurus itu, ya salah satunya kesimpulannya itu Rasulullah itu waktu ke Madinah nggak mikir rumahnya. Jadi masjid dulu yang beliau bangun, lalu kemudian beliau numpang dulu di rumah sahabat, lalu setelah itu kemudian baru punya rumah di samping Nabawi. Yang sekarang adalah makom beliau, itu adalah rumah Aisyah dan istri-istri beliau ya. Kalau kita ngadap kiblat di Nabawi sebelah kiri. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi satu adalah wakaf masjid, artinya memang wakaf tempat ibadah. Yang mana tempat ibadah ini nanti ya menjadi tempat belajar. Nah, ini perhatikan dulu nih, masjid itu jadi tempat belajar Ahlus Sufah itu. Jadi Rasulullah ba'da waktu duha itu ngajar sampai zuhur ya. Ya, kita dapat literatur hadis sampai ribuan hadis. Dari mana Rasulullah ngobrol-ngobrol atau ngobrolnya di masjid itu banyaknya. Keluar hadisnya di pengajaran majelis Masjid Nabawi itu bersama para sahabat. Makanya ada Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud yang kemudian menyerap keilmuan itu, yaitu masjid. Jadi bahwa wakaf itu untuk masjid itu prakteknya ada. Nah, kisah yang kedua adalah ketika Utsman membebaskan sumur rumah. Jadi Madinah waktu itu kering, lalu kemudian penduduk Madinah kehausan. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan siapa yang mau menebus surga bebaskan sumur rumah. Akhirnya Utsman datang ke Yahudi ini. Karena ini punyanya orang Yahudi, semua sumur kering kecuali satu sumur itu namanya sumur rumah. Ini kalau nggak salah 1-2 kilo dari titik Masjid Nabawi. Nah, lalu kemudian Utsman berhasil melobinya ya. Panjang kisahnya ini, mulai dari dia beli setengah dulu, bergantian hari, lama-lama bisa di take over, lalu Utsman wakafkan. Jadi ketika ada wakaf sumur, maka wakaf juga harusnya bekerja pada aset maslahat umum. Jadi wakaf itu kalau dia wakaf sumur berarti yang dikembangkan jalanan itu boleh wakaf. Ya, boleh wakaf jalanan itu. Jadi sebetulnya kalau masjid, ya masjidnya sudah makmur. Ya kalau kampungnya jalanannya rusak nggak usah tunggu negara. Ya. Uang masjid itu boleh beliin semen, boleh beliin kerikil, ya, beliin cor-coran untuk kemudian ngecor jalan pakai uang masjid tuh boleh. Ya, karena wakaf itu juga dia bekerja pada maslahat itu. Nah, gimana kalau yang ngelewatin ternyata yang ngelewatin itu non muslim semua? Ya enggak apa-apa, memang wakaf itu maslahat am, ya. Terkait dengan sumur tadi itu. Sumur itu diwakafkan oleh Utsman bin Affan dan untuk semua penduduk Madinah, ya, yang kemudian mau minum airnya. Nah, dari titik ini kita mulai melihat bahwa wakaf itu tidak terbatas pada masjid saja, tapi dia juga bisa meluas pada fasilitas yang sifatnya fasilitas umum. Ya, makanya kalau kita lihat beberapa entitas dari dakwah, terutama teman-teman Timur Tengah itu suka sekali bangun sumur, ya. Suka sekali wakaf sumur. Sebetulnya luas ya, bisa wakaf jalan desa, ya. Bisa wakaf misalnya apa yang maslahat bagi desa itu, misalnya desa butuh penggilingan padi untuk misalnya output padi, itu boleh sebetulnya dari wakaf. Nanti kita kembangkan pembahasannya lebih lanjut. Yang ketiga itu adalah kisah ketika turun surah Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra. Jadi lan tanalul birra, kamu betul-betul tidak akan dapat predikat baik hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan dari apapun, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Begitu ayat ini turun, dan ayat ini ada di awal juz 4. Jadi kalau antum menghafal Quran sampai juz 4 awal, pasti depannya itu lan tanalul birra, berarti udah masuk juz 4. Kalau saya qulu sufaha'u minan nas, berarti antum masuk juz 2. Nah, ini awal juz 4.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kamu mendapatkan predikat yang menjadi seorang yang baik sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Umar bin Khattab bergegas lari ke Rasulullah, lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak tenang dengan ayat ini gitu. Wah, gimana jadi Umar? Saya punya tanah di Khaybar, ya. Pasca perang Khaybar saya dapat ghanimah, ada tanah Khaybar subur. Hasil kurmanya melimpah. Ini harta yang paling aku cintai. Aku mau wakafkan ini. Aku mau berikan ini untuk umat. Ya, aku mau sedekahkan ini untuk Allah. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Umar, mulai hari ini tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, perhatikan ini ya. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Artinya tahan, ya. Tahan nilai dari asetnya, jangan diperjualbelikan, tetap produktif, tapi sedekahkan hasilnya. Nanti hasilnya tipenya jadi infak gitu ya. Maka ini yang menjadi dasar dari wakaf produktif. Itulah wakaf. Jadi kalau kita lihat masa kejayaan Islam yang namanya Kementerian Auqaf itu nggak pegang banyak aset masjid, tapi banyak pegang aset produktif gitu loh. Nah maka ini bukan lagi kebunnya Umar, tapi ini adalah kebunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini miliknya Allah Subhanahu Wa Taala yang diurus oleh entitas kaum muslimin secara terbuka. Jadi dia udah jadi milik publik, itu bahasa yang paling tepat. Jadi dia adalah milik publik yang tidak boleh lagi diperjualbelikan, manfaatnya harus kembali pada publik. Nah, ini nanti kawan-kawan sekalian yang menjawab kenapa dalam pemerintahan Islam yang hebat-hebat di masa Muawiyah, Malik Syah, nanti kita masuk ke Abbasiyah, itu banyak sekolah gratis, ya. Karena hidup dari wakaf. Bimaristan dalam kitab Bimaristanat fi Tarikhil Islam. Bimaristan itu adalah rumah sakit, asal kata dari Persia, al-bimar, Bimaristan itu rumah sakit gratis, ya. Bahkan orang sakit dibayar. Itu kenapa? Dari mana dananya ini? Ya, kok bisa ini gratis, ini gratis? Karena memang ada wakaf produktif itu. Dan nggak ribet kawan-kawan sekalian. Di masa Al-Ayyubiyah misalnya Salahuddin Al-Ayyubi, kalau Salahuddin Al-Ayyubi ini kan sebelum menaklukkan Al-Quds Palestina, beliau menghormati 4 mazhab. Jadi dibangunlah madrasah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Jadi dibangun itu madrasah 4 mazhab. Jadi misalnya dia bangun madrasah Syafi'i. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi bangun madrasah Syafi'i, maka diwakafkan juga kebun-kebun oleh sultan itu di sekitaran madrasah itu. Jadi gurunya dibayar oleh hasil kebun, ya, gurunya dibayar oleh hasil kebun. Lalu kemudian bangunannya sudah wakaf. Jadi sudah otomatis itu pendidikan itu gampang. Karena setiap bangun layanan sosial dibangun wakaf produktifnya. Itu memang praktek dari kaum muslimin. Makanya waktu Masjid Berkah Box bikin yayasan wakaf, kami nggak tulis yayasan masjid, enggak. Tapi kami tulis yayasan berkah bangun umat. Karena bisa jadi masjid, bisa jadi sumur, bisa jadi nanti tempat penggilingan padi, bisa jadi peternakan, bisa jadi lahan ranch ya, untuk kemudian umbaran hewan ternak, bisa jadi kemudian pabrik, bisa jadi macam-macam. Ya. Karena teknologi wakaf itu adalah teknologi kita mengunci harta umat, dikonversi dari milik pribadi menjadi milik bersama. Bahkan dalam kitab Ar-Rihlah Ibnu Battutah ini kerjanya keliling dunia, dan salah satu kitab yang luar biasa dari Ibnu Battutah itu namanya Ar-Rihlah. Ibnu Battutah itu menjelaskan bahwa 1/3 dari kota Damaskus adalah wakaf. Anda bisa bayangin kalau ke kota Damaskus itu ada penginapan wakaf, Anda tinggal tidur di situ, ada toko-toko yang wakaf yang memang uangnya bergerak lagi untuk umat. Jadi 1/3 bangunan di Damaskus itu wakaf, dan aset wakaf ini mulai hancur ketika masuk penjajahan imperialisme, apalagi masuk Perang Dunia Kedua, pecah kekhilafahan jadi 50-an negara. Nah, itu sudah catatan-catatan wakaf itu udah tercerai-berai ya. Mereka udah mengkapling-kapling sendiri. Nah setelah itu kaum muslimin kehilangan banyak aset publiknya itu. Nah kembali lagi ke teknologi, maka dari panjang kisah ini kita berbicara tentang wakaf ini. Yang pertama masjid, yang kedua sumur, dan yang ketiga ini wakaf produktif. Maka kita masuk bab keempat tentang fungsi dan strategis. Ya, fungsi dan strategis pada pembangunan masyarakat hari ini. Nah,
Dalam masyarakat modern, ya dalam teori negara modern. Jadi dalam teori negara modern yang kemudian saya pelajari dan ini menjadi cara menjalankan negara hari ini, itu masyarakat dianggap sebagai civil society. Ini masyarakat dianggap sebagai masyarakat sipil yang kemudian dia melahirkan tatanan pemerintahan untuk ngatur dirinya. Makanya lahir demokrasi, dia coblos masing-masing. Ini kita bicara formalnya ya begitu, maka lahirlah pemerintahan, maka pemerintahan ini harus dikasih modal, harus dikasih uang untuk melayani mereka. Maka kesepakatan masyarakat sipil itu lahirlah namanya pajak. Ya, dan negara diberi instrumen untuk memaksa pajak ini untuk dibayar. Makanya saya mengingatkan kepada kawan-kawan UMKM, pajak itu pidana. Kalau misalnya Anda nggak bayar pajak, itu kan bukan masalah perdata. Karena memang dalam struktur berpikir negara modern ini adalah hak milik publik. Ya. Secara garis besar kalau kita dengar sekilas gitu nggak gitu-gitu ada masalah ya, maksudnya tarik atau juga sepakat sama-sama, ini kan iuran warga negara, citizen, masyarakat sipil, iuran ya. Tapi ketika kita menengok terkait dengan teknologi wakaf ini, maka kita mulai sedikit aneh ya. Saya adalah warga negara yang baik yang sama sekali maksudnya sampai mengharamkan pajak dan seterusnya, itu kajian yang tersendiri karena negara kita hukum positif. Tapi sederhananya begini, negeri ini beroperasi dengan 2.200 triliun APBN, dia belanja negaranya 2.200 triliun kan gitu. Pajak itu sekitar 1000-an, lalu kemudian pemasukan non pajak sekitar 800-an, dan 400 triliun itu ngutang, pasti defisit kalau settingan Kementerian Keuangan ya. Saya juga nggak tahu kenapa harus dipaksa defisit gitu ya. Kan harusnya kalau punya 1.800 triliun ya belanja aja 1.800. Tapi kenyataannya kan enggak. Dalam ceramah-ceramahnya Ibu Sri Mulyani supaya tetap ada kesinambungan belanja negara kayak gitu. Pertanyaannya adalah oke lah, anggap aja negara ini punya belanja 2.200 triliun. Pertanyaannya apakah tidak bisa? Nah gitu loh, apakah tidak bisa? Aset milik publik yang namanya aset negara, sumber daya alam dan seterusnya, untuk bekerja menuhin 2.200 triliun ini. Kan gitu. Padahal kalau semua aset ini ya kita anggap sebagai, kan kalau dulu ada Kementerian Wakaf, Auqaf gitu. Dan pasal 33 itu kan spiritnya sebetulnya mengunci wakaf. Seluruh aset negara yang kemudian hasil sumber daya alam dan seterusnya dia berserikat dengan dia adalah digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Sebetulnya itu spirit dari Islam juga di ceramahnya Gus Baha, bahwa air, rumput dan api itu berserikat dengan publik. Ini kan Rois Am NU ya, yang kemudian pemahamannya umum bahwa rumput, air, sumur itu nggak boleh dimiliki privat. Kalau Gus Baha bilang sumurmu di sini kan airnya lewat mana-mana, kan Gus Baha ceramahnya begitu. Jadi logam, api, sumber daya itu sebetulnya nggak boleh dikonsesikan ke swasta dalam sudut pandang wakaf yang saya pelajari ya. Nah kembali lagi, berarti bisa dong sebetulnya aset negara yang luar biasa ini menghasilkan 2.200 triliun. Nah kalau ini dianggap terlalu jauh, artinya gini, nggak usah ngomong jauh-jauh deh, buktiin dulu. Nah oke, kita buktikan lebih rendah. Nah makanya sekarang gini, 2.200 triliun itu belanja apa saja sih negara itu? Belanja pendidikan, ya kan, belanja kesehatan, belanja bikin infrastruktur. Kenapa nggak ini kita cobakan dulu di masjid? Maka Masjid Berkah Box menggratiskan pendidikan bagi anak-anak. Ya, gedungnya kami sediakan, pengajarnya kami bayarin, bahkan informasi yang paling baru dari Pondok Berkah Quran sampai bukunya, gamisnya, peralatan belajarnya gratis. Ini 30 santri ikhwan akhwat, 18 ikhwan, sekitar 12 akhwat di Masjid Berkah Box. Oh, berarti bisa. Ya, ini saja baru dari infak. Ya, belum jalan wakaf produktifnya. Ini kami lagi setting laundry ya, badan usaha milik masjid, mesin laundrynya wakaf di tanah wakaf, dan juga bakery. Ini udah 2 jalan ya. Kiai Sandi udah bikin peternakan, hasilnya untuk backup pondok pesantren anak yatim gratis. Nah artinya praktek ini kan bisa gitu ya untuk dilakukan. Nah maka dari itu kawan-kawan sekalian, nggak bisa kita berhenti di zakat dan infak. Nah ini bab-bab keempat yang saya ingin sampaikan. Nggak bisa kita berhenti di bab zakat dan infak, karena bab zakat dan infak ini adalah kaum muslimin punya uang lalu kemudian ngasih. Pertanyaannya gimana kaum muslimin ini mau produktif gitu kan?
Kalau misalnya memang aset-asetnya belum dikuasai oleh kaum muslimin, berarti infak dan zakat bisa berkurang. Maka yang harus didorong juga adalah aset produktif untuk menghidupi kepentingan kaum muslimin. Maka nggak boleh stop di zakat dan infak, dia harus juga mulai di wakaf. Itu strategi wakaf yang di bab 4 ini. 4.1-nya adalah karena dengan wakaf itu sebetulnya kehidupan sosial kita jadi murah. Coba dibayangkan, hadirin sekalian ya. Kami bikin wakaf dapur umum. Ya kan? Area dapur umumnya wakaf, alat masaknya wakaf. Lalu kemudian infak masak. Itu masyarakat 200 sampai 250 orang bisa makan tiap hari di masjid. Kan berarti beban biaya hidup turun. Lalu kemudian walaupun masih 6 bulan masjid sementara, anak-anak udah gratis sekolah. Kan berarti uang pangkal turun. Berarti bisa dong masjid-masjid yang lain bikin sekolah gratis yang sama. Kalau sekolah gratis kemudian sudah gratis semua, berarti kan nggak perlu lagi masuk bayar 20 juta, 30 juta gitu-gitu loh. Silahkan aja ada yayasan yang tetap berbayar, tapi kemudian kaum muslimin yang nggak bisa sekolah. Ini saya sekarang ada di Balikpapan ya, lulusan SD 10.000 orang, lulusan SD kelas 6. Kursi SMP cuma 7.600 yang negeri. Ini kan mau disekolahkan swasta uangnya gimana? Karena kan harus bayar. Kalau negeri kan mereka nggak bayar, ya kan? Nah, jadi wakaf ini banyak solusi di pendidikan. Misalnya di kesehatan, rumah sakitnya wakaf, operasionalnya dari infak. Maka sakit nggak perlu bayar. Sekolah nggak perlu bayar, sakit nggak perlu bayar. Rumah, kalau memang nggak punya rumah, bikin dulu misalnya kayak flat, kayak apartemen, keluarga muda boleh tinggal di situ, nanti kalau sudah mapan boleh ngontrak atau boleh punya rumah sendiri. Ini juga bisa dilakukan dan ini kami praktekkan di Masjid Berkah Box ya. Yang keusir nggak punya kontrakan, ditinggalin sama suaminya, itu kami buat sekat-sekat bilik walaupun masih GRC, baja ringan tapi udah bisa tinggal di situ. Artinya wakaf menjawab infrastruktur, wakaf menjawab kebutuhan pendidikan, wakaf menjawab kebutuhan kesehatan. Dan di Masjid Berkah Box ngebor sumur, kalau warga airnya mati boleh ngambil ke masjid. Berarti wakaf juga berbicara tentang kebutuhan publik. Ini namanya peradaban. Asbillah itu bangunan 2 lantai. Lantai satunya ngambil air bersih ya. Di zaman kekhalifahan tuh ada di Mesir masih bangunannya namanya Wasbillah atau Asbillah. Anda bisa search di Google. Lantai 2-nya adalah kutab, tempat belajar generasi dasar kaum muslimin yang masih SD, umur SD. Berarti dulu air itu gratis. Ya, karena dia digerakkan oleh wakaf. Nah hari ini kan jadi aneh, air bayar, sekolah bayar, sakit bayar. Ini sebetulnya peradaban mundur bro. Peradaban ini mundur sebetulnya. Jadi kita ini bukan peradaban yang makin maju. Kalau dulu dimasukin kuta, dimasukin madrasah udah gratis semua. Makanya Al-Azhar sampai sekarang gratis karena kemudian kebun-kebun kurma di sepanjang Sungai Nil tuh banyak wakaf milik Al-Azhar gitu loh. Al-Azhar universitas di Kairo free. Ya, itu kemudian karena ditopang oleh operating dari Kementerian Wakaf tadi itu. Wakaf yang kemudian menjaga operatingnya. Ya, wakaf kemudian yang menjaga operatingnya. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang berikutnya adalah strategisnya adalah wakaf ini yang menjadi solusi pengusaha. Kalau sekarang pengusaha harus ngantri kan anti riba berarti bank tutup. Nah, kalau bank tutup modal dari mana? Sebetulnya modal ini modal wakaf. Maka diperbolehkan namanya kerjasama KSO swasta, contoh ya. Kami Masjid Berkah Box bebaskan tanah di Balikpapan misalnya, di kilometer 20 misalnya kami bebaskan 2 hektar. Lalu kemudian kami bangunkan pabrik. Tapi masjid nggak ngerti nih teknologi air mineral kayak apa atau rumah potong ayam kayak apa. Maka boleh swasta di situ mengoperasikan aset wakaf berbagi hasil. Jadi misalnya 30% operator, 70% yang punya aset. Karena tanahnya punya masjid, semua capex-nya hasil wakaf, maka operator tinggal mengoperasikan. Untung 30% boleh net profit akhir ya. Dari dividen setelah dikurangi return earning laba ditahan, 30% boleh untuk operator, 70% masuk lagi ke masjid. Sebagai infak yang nanti digunakan untuk operasional, menghidupi anak-anak ya, lalu kemudian menggerakkan layanan ya. Di Parung Bogor kan ada Umi Wahida, pengusaha muslimah yang Masya Allah
santrinya ribuan orang gratis sekolah di situ. Nah itu contoh bagaimana Wakful bekerja. Pondok modern Gontor, bayar cuma 400.000 sebulan, makan 3 kali, dapat pendidikan, dapat ini, dapat itu. Kok bisa gitu kan? Gontor semurah itu, masuknya cuma 5 juta. Ya karena itu tadi, ada wakaf yang kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menurunkan beban operasi, living cost. Nah, kalau ini bisa terjadi pada Gontor, kalau ini bisa terjadi pada Masjid Berkah Box dari small society, dia harusnya bisa terjadi pada negara. Makanya kan canda-candanya, Ren kalau ente jadi presiden gimana nih setelah UMKM nih banyak yang dikejar pajak. Teman-teman saya banyak yang babak belur ya. Kalau saya kan bukan PKP ya. Ini kan teman-teman di atas 4,8 M gagah-gagah semua gitu kan. Jadi kena PPN, kurang bayar PPN, gini faktur dan seterusnya. Kalau saya ditanya sih gimana kalau misalnya ente jadi presiden lalu kemudian terkait sama pajak, saya bilang kemungkinan 0. Loh, kok berani 0? Ya nanti saya sama Kang Dewa, kan Dewa pinter jualan, saya kasih aja Dewa aset negara kan. Wah ini ada aset negara, Bro Dewa, ini ada apa? Ada hutan kita, ada ini kita segala macam. Ente kan jago jualan kan. Ente apa jualan hal goib digital aja bisa ratusan M, apalagi nih aset fisiknya ada. Ya udah tugasin aja Dewa. Dewa duduk entah Kementerian Keuangan kayak jadi Menteri Ekonomi kayak pokoknya tugasnya ente cari duit 5.000 triliun gimana caranya setahun. Udah tugasin aja repot amat kan dia jagoan. Pokoknya ini aset negara jangan ente jual aset negaranya ya kan wakaf nggak boleh diperjualbelikan. Itu siapa yang ngajarin untuk menjual aset negara? Siapa yang ngajarin? Saya juga nggak tahu ngajinya kemana tuh yang jual-jual aset negara. Kan kalau udah milik negara dia kemudian nggak boleh dijual. Tapi bolehnya di upscale, dimanfaatkan. Udah tinggal kasih Dewa pikirin deh sama teman-teman. Gerak semua. Udah. Setahun 5.000 triliun gitu kan. Udah nggak usah ada pajak. Ngapain ada pajak? Loh jadi nanti warga negara tugasnya ngapain? Ya warga negara kita kasih rekening negara. Kalau misalnya ente mau bantu gaji pegawai negeri sipil, ini nomor rekeningnya. Kalau ente mau bantu wakaf, ini nomor rekeningnya. Saya rasa tuh malah fair. Ya, datang ke sebuah perusahaan yang asetnya, salesnya sampai ratusan miliar, tinggal ngomong kan, kok ini jalanan kampung ente rusak nih, ente mau nggak wakaf jalanan? Seneng pasti. Pengusaha-pengusaha. Nggak perlu berkilah lagi manipulasi pajak dan sebagainya. Insya Allah keluar tuh. Kalau misalnya kita fair-fairan begitu, nih misal ya, bermimpi aja kita, ya bukan saya mau jadi presiden, nggak bercanda doang. Ini kan kalau ditanya. Maka kawan-kawan sekalian, kalau ditanya terkait dengan wakaf ini, ayo kita coba dulu di masjid gitu loh. Jadi masjid ini wakaf, beresin masjidnya udah tegak. Nah masjid punya pasar, itu wakaf juga. Kenapa sih sekarang kaum muslimin ini susah ngakses pasar? Karena nggak ada pasar terbuka seperti pasar Manahoh. Rasulullah itu bebaskan tanah. Ini pasar kaum muslimin. Jangan ada yang melapak, maksudnya jangan ada yang mempetak-petak. Semua boleh masuk, semua boleh jualan. Ini kalimat hadis ini luar biasa. Semua boleh jualan di pasar Manahoh. Apa maknanya? Akses pada pasar terbuka. Ya, itu hebatnya. Maka pasar itu wakaf. Ini menjadi runyam ketika pasar milik swasta. Dipetak-petak, yang hanya bisa jualan yang kaya. Artinya market accessibility, jadi akses pada market itu terbatas karena kalau you nggak punya uang, you nggak bisa ngelapak. Kalau you nggak punya uang, you nggak bisa di list pertama. Kalau you nggak punya uang, you nggak bisa jualan. Nah ini di dalam Islam nggak ada dan sekarang dibuktikan di Masjid Berkah Box. Setiap Ahad pagi ada pasar, everyone can jualan, setiap orang can selling something. Jadi setiap orang bisa jualan. Dibuka lapangan, setiap Ahad pagi kita praktek, yuk bu jualan. Bisa follow akunnya Kak Ana. Nah, itu adalah praktek peradaban. Nah, termasuk kembali lagi tadi pengusaha, kalau pusing modal, ya itu bisa menggerakkan aset wakaf. Maka itu tadi bab 4, peran dan strategisnya secara sederhana. Maka kawan-kawan yang sekarang mimpin entitas dakwah, jangan cuma ngumpulin wakaf, bangun gedung. Ngumpulin wakaf, bangun gedung, infaknya nggak dipikirin. Jangan juga infak kemudian habis saja. Tapi kemudian produktifnya nggak difikirkan. Maka harus mulai berpikir tentang gimana supaya pondok sejahtera, ya living cost anak-anak bisa terbantu, gimana supaya punya penghasilan pasif. Ini harus kita pikirin sama-sama dan ini harus kita bangun komunikasi.
Nah, maka dari itu di bab yang kelima ini saya ingin tutup dengan sebuah tausiah. Suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah menugaskan Amr bin As untuk mengadakan perang ke satu daerah di tetangganya Madinah. Jadi Amr bin As diminta untuk menggerakkan Sariyah. Sariyah itu ekspedisi kecil untuk kemudian perang. Kata Rasulullah, ayo kamu perang ke sana, dijamin kemenangan dan ada gonimah, artinya ada harta menunggumu. Itu Amr bin As itu hatinya nggak enak, tiba-tiba nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya berperang ini bukan karena harta, kok kayak nggak pas ini, saya masuk Islam ini supaya Islam jaya. Apa kata Rasulullah? Ni'mal malun soleh lirijalil soleh, lirijalun soleh. Jadi ni'mal malun soleh, sebaik-baiknya mal yang sebaik-baiknya harta, ya harta yang baik itu sebaik-baiknya harta. Soleh itu lirijalun soleh, ya di tangan orang-orang soleh. Makanya hari ini ada dua pendekatannya ya. Kalau Kang Dewa bikin kaya dulu, bikin banyak uang dulu, baru disisipin dakwah. Jadi kalau Kang Dewa ini gayanya ayo dididik bisnis dulu baru dia di dalam dia ngedakwahin nih. Dia sebetulnya UDP juga, UDEP juga, Ustadz DWK Prayoga juga. Nah kalau saya bagian kita dakwah dulu, ada orang-orang soleh, nah baru kita berdayakan. Nah maka ni'mal malun soleh, relijalun soleh, ini saya mengajak kita semua sekarang untuk gelisah gitu loh. Nggak bisa gini-gini aja gitu loh. Jangan sampai kita hidup ini hanya nunggu mati saja. Nggak ada kita punya makna. Ya. Apa peran kita yuk sekarang? Ngajar nggak bisa. Ya. Nginfluence masyarakat nggak bisa. Kalau bisnis bisa ya udah mungkin ini peran saya. Saya akan berwakaf. Ya. Saya akan punya legacy. Maka semiskin-miskinnya sahabat Nabi ada jejak wakafnya. Ya, salah satu sahabat Nabi Allah Muhammad SAW, menantunya sendiri yang ekonominya sebetulnya terbatas, Ali bin Abi Thalib. Nah Ali bin Abi Thalib pun ada jejak wakafnya. Ya makanya kami di Berkabox minimal 10.000 rupiah. Ya 10.000 rupiah bagus. Sekarang jalan 20 juta sepekan, 15 juta sepekan. Tapi nggak cukup ya kalau begitu saja. Ini banyak aset-aset. Jadi ayo rebut aset-aset yang kemarin dianggap milik swasta, tanah yang kemudian diperjualbelikan, udah begitu antum rebut, wakafkan. Jadi kunci untuk umat lagi. Rebut lagi, wakafkan lagi. Rebut lagi, wakafkan lagi. Gayanya Kang Dewa kan gitu, 40 brand. Ya, dimajuin, direbut marketnya, direbut, ya, diakuisisi, habis diakuisisi diwakafkan. Diakuisisi diwakafkan. Dan diam-diam udah jadi masjidnya Kang Dewa, Abdurrahman bin Auf, Masjid Abdurrahman bin Auf. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi begitu ya. 5 bab sudah saya sampaikan ke kawan-kawan, maka penting bagi kita sekarang untuk memahami betul wakaf ini. Ya, bisa wakaf tunai, lalu dari wakaf tunai itu dibelanjakan aset. Nah, gitu. Ini Kang Dewa baru gabung ya, saya lihat ada ikonnya ya. Jadi harus begitu. Jadi seperti yang saya tadi ceritakan, kita sekarang punya tugas untuk merebut aset yang awalnya ini aset milik perseorangan. Ya, kita harus mengakuisisi sebanyak-banyaknya kekuatan sumber daya ekonomi di masyarakat ini, lalu kunci untuk wakaf. Sekarang ratusan ribu hektar punya personal, coba. Lahan-lahan sawit punya 1 orang. Ya. Jutaan hektar punya 2-3 orang. Ya, harusnya jutaan hektar punya masjid. Coba dibayangkan kalau masjid punya jutaan hektar sawit. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa dahsyatnya dakwah ini. Kalau jutaan hektar sawit dimiliki oleh 1-2 orang, ya, konsensi batu bara dimiliki oleh 1-2 orang, ya untungnya ke 1-2 orang. Ini yang disebut dengan inequality ekonomi, ketidakseimbangan distribusi ekonomi. Inilah yang disebut dengan gap ekonomi. Inilah yang memperpanjang Gini ratio. Gini rasionya jadi gede banget. Kenapa? Ke 1 orang. Nah harusnya 1 orang milikin, antum rebut, antum wakafkan. Nah begitu diwakafkan tuh, kalau jutaan hektar sawit hasilnya masuk ke infak masjid, udah salto-salto bayar guru, tahfidz, bayar anak-anak belajar, kosong sekolah negeri. Kalau kita istiqomah nih, nggak usah kita banyak ngomong.
Makanya saya sama teman-teman di Senayan, di DPR RI, teman-teman yang ada di pemerintahan, saya nggak mau banyak ngomong. Kami bersahabat dengan Anda negara. Tapi suatu saat kalau Anda nggak becus ngurus negara ini, nanti SD-SD negeri akan kosong karena anak-anak akan sekolah di sekolah-sekolah masjid di masjid-masjid. Kalau ente nggak serius ngurus negara ini, maka nanti rumah sakit antum akan kosong, maka rumah sakit masjid akan ngelola negara ini dengan baik. Saya bilang kayak gitu aja. Maka nanti masyarakat ini akan lebih ngerasa dikelola oleh masjid dibanding dikelola negara, dan itu bahaya untuk antum. Saya bilang kayak gitu. Makanya antum urus negara ini yang betul. Nah gitu aja saya bilang. Saya akan bikin sekolah yang gratis juga. Ya, nggak ada urusan sama bos antum, bantuan operasional sekolah. Saya nggak mau tunduk pada kurikulum nasional antum. Saya ngurus anak negeri saya sendiri. Toh ente juga nggak bisa nyediain kursi buat anak-anak negeri ini kan full. Makanya masjid bikin gitu. Maka kita fastabiqul khairat gitu. Anda buat sekolah, kami juga buat sekolah gitu. Nanti lihat gitu kan, yang mana yang kemudian beres ngurus rakyat ini. Maka kepada dai-dai muda, di sini juga ada Kiai Rohmat Dwi Agung Nugroho dari Pondok Entrepreneur Quran. Saya lihat juga logonya juga muncul. Kita nggak usah banyak ngomong, kita nggak usah banyak teriak-teriak ini itu. Kita buktikan aja. Kita bikin sekolah gratis, kita bikin rumah sakit gratis, kita bikin fasilitas wakaf gratis. Masyarakat kekeringan kita bikin sumur gratis. Kita bangunkan irigasi untuk petani. Kenapa kita nggak gitu? Kita bantu penggilingan gabah di sawah-sawah pakai dana wakaf. Kita kasih traktor wakaf. Kita bebaskan sawah-sawah petani dengan wakaf. Kita buktikan aja. Kita buktikan, sudahlah. Kita buktikan saja. Ya, artinya kalau kita sudah buktikan pelan, tapi pasti, ya suatu saat insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan percaya kepada kita untuk ngurus negeri ini insya Allah. Berapa sih negeri ini beroperasi? 2.400 triliun. Kalau ada 100.000 masjid, satu masjid akumulasi siswafnya 3 miliar per bulan, udah saya hitung itu totalnya ada 3.600 triliun. 3 miliar satu masjid, 100.000 masjid, itu 3.600 triliun setahun. Jadi konsolidasi masjid bisa datang ke negara, gimana? Capek nggak ini ngurus negeri? Kalau capek kita kasih kita aja gitu loh. Kan kita punya 3.600 triliun, daripada Anda ngutang terus gitu kan. Mending kita yang kelola gitu loh. Nah, itu enak nanti ngomongnya ya. Makanya sekarang buktikan dulu dengan wakaf ini. Inilah teknologi wakaf ya. Mari kita buktikan skala kecil di masjid-masjid kita. Jadi jangan cuma jadi tempat sholat. Kalau bisa juga dia tempat yang bermanfaat. Ada sekolahnya, ada rumah sakitnya. Nanti ada layanan konselingnya, ada sawahnya, ada penggilingan gabahnya dan seterusnya insya Allah. Saya buka pertanyaan dan respon-respon, dan di akhir ini saya mengajak ya, insya Allah masih ada kesempatan sampai malam ini untuk ikut bisnis klinik ya. Sebetulnya sampai Rabu bisnis klinik ini saya coaching bisnis klinik dengan Kang Dewa, lagi nyari sebetulnya pengusaha-pengusaha yang potensial untuk kami bentuk ya, untuk kami coach secara voice note selama setahun ya, 250 orang. Namanya bisnis klinik bersama saya dan Kang Dewa. Biayanya 12 juta tapi langsung kami akadkan wakaf, transfernya ke yayasan wakaf, pendidikannya selama setahun ya. Ini target kami untuk bentuk pengusaha muslim yang oke, karena Kang Dewa sendiri sudah membuktikan Ramadan kemarin sedekahnya 3 miliar ya kan. Ramadan kemarin di post 1 miliar ya, sedekah kemana-mana, dardur gitu. Dan insya Allah Kang Dewa luar biasa. Nah makanya malam hari ini biayanya 12 juta rupiah, malam hari ini 9,5 juta ya. 6 juta wakaf ke Masjid Berkah Box, 3,5 jutanya ke Masjid Abdurrahman bin Auf. Silakan simpan nomor WA-nya untuk daftar 085956488900. Jadi nanti daftar, lalu kemudian dimasukkan grup WA, konselingnya Japri, tapi nanti di grup selalu ada materi voice note 5-10 topik dari saya. 085956488900 ya. Kalau antum entitas dakwah silakan pakai dana wakafnya. Jadi dana wakaf forward. Karena ini wakaf ke wakaf ya. Wakaf forward ke Berkah Box forward kemana. Silakan teman-teman entitas dakwah juga silakan dipersilakan untuk memakai dana wakafnya juga, karena ini wakaf untuk masjid ya. Itu saja.
saya masuk ke sesi tanya jawab. Saya masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Tadi saya baca dari Kang Eep ya. Ya ini Kang Eep. Oke. Ustadz nanya nih, ada yang enggan menggerakkan masjid untuk kegiatan pemberdayaan umat melalui kegiatan ekonomi dengan alasan masjidnya dulu. Aduh hilang. Sorry ini saya nggak pandai. Mana tadi Kang Eep? Ya saya sudah nangkap ya Kang Eep. Nah ini dia. Oke. Diniatkan wakaf untuk kegiatan sholat, tidak bisa berdiri di situ kantor koperasi masjid misalnya di lahan masjid. Gimana menurut Ustadz? Bahwa di dalam masjid tidak boleh transaksi dagang itu memang syariat. Jadi nggak boleh bikin koperasi di tempat sholat, itu nggak boleh gitu lah. Cuma gini loh, ada lahan masjid ya, ada memang dia masjid, ada area masjid. Dan ini wakful. Contoh. Nabawi masjid. Pasar Manakhoh itu juga wakaf Kang Eep. Jadi cek pasar Madinah Manakhoh itu wakaf. Jadi pasar itu boleh ada di atas tanah wakaf. Nah tinggal pertanyaannya gini. Ini kan ada wakaf, area wakaf. Begitu area wakaf ini ternyata dari yang mewakafkan satu orang ini wasiatnya misalnya atau niat wakafnya akadnya terikat untuk hanya boleh tempat sholat masjid, ya memang itu terikat. Nah yang jadi masalah kan rata-rata lahan ini kadang diwakafkan developer terserah untuk masjid atau kadang-kadang juga kumpulan banyak orang untuk membebaskan tanah. Jadi kalau dia sifatnya umum, misalnya lahannya 3.000 meter persegi, masjidnya 1.000, maka di 2.000 meter persegi itu boleh aktivitas ekonomi. Nah silakan belajar misalnya Masjid Subulus Salam ya, Grand Wisata ya, Kang Adang Wijaya kalau tidak salah. Ketua DKM-nya, ketua takmirnya, Subulus Salam atau Sabilus Salam. Mohon saya dikoreksi, Cibubur ya, Grand Wisata. Itu tempat parkir, futsal, kantin, bahkan parkirnya komersil ya, walaupun infaknya terserah tapi kemudian puluhan juta juga. Nah atau kalau misalnya sudah sangat terikat banget, maka dari uang yang kemudian dikumpulkan oleh jamaah masjid untuk membebaskan lahan lain untuk pemberdayaan. Nah maka kalau saran saya di titik pemberdayaan masjid itu begini, apa yang sudah dilakukan jamaah tidak perlu dilakukan oleh masjid. Contoh, jamaah punya ayam geprek, masjid nggak usah bikin ayam geprek. Ya, wakaf aja toko, wakaf aja warung. Nanti di situ ayam gepreknya beroperasi secara brand gitu loh. Jadi apa yang sudah bisa dilakukan oleh jamaah, masjid nggak usah lakukan. Sekarang apa yang nggak bisa dilakukan oleh jamaah? Bikin pasar. Marketplace itu jamaah nggak ada. Ada nggak jamaah kita bisa bikin mall? Nggak ada. Makanya kita bikin mallnya. Ya makanya kalau Anda ke Johor, kalau tidak salah utaranya Kalimantan Barat ya, Johor atau Sarawak ya saya lupa. Nah itu banyak Baitul Mal punya mall di sana. Ya karena kemudian mallnya itu dari masjid. Kurang lebih begitu ya Kang Ep ya. Tanya Kang, wakaf uang tunai berarti arahnya untuk dibelikan aset. Ini ada dua definisi. Wakful mal itu ada yang mendefinisikan wakaf uang tunai lalu uang tunainya harus dijaga nilainya. Nah ini yang sekarang sama pemerintah kita nih digalakkan ya. Jadi wakaf tunai nanti uangnya itu investasi kemana-mana dan menghasilkan gitu. Kalau saya sih studi kritiknya adalah kalau dipertahankan nilainya dari segi rupiah pasti inflasi gitu loh. Maka kami kalau saya secara pribadi sebagai nadhir nggak ke situ arahnya. Jadi kalau wakaf tunai ya kita belikan aset. Kita belikan tanah. Ya kalau di Masjid Berkah Box kaidah fikihnya 3. Kita belikan tanah, kita belikan bangunan dan peralatan. Itu juga bagian dari wakaf. Nah ada beberapa entitas dakwah yang nggak berani wakaf dibelikan lemari, dibelikan itu dari dana infak. Kalau kami selama itu memang jangka panjang, bisa jangka panjang, bisa dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya silakan gitu loh.
itu dipakai untuk wakaf. Jadi equipment itu boleh untuk wakaf, karena kalau kita lihat sejarahnya, wakaf itu ada wakaf kuda, ya, ada wakaf barang pecah belah, ya, ada wakaf peralatan tuh, ada wakaf baju zirah perang. Berarti tools and equipment itu part of wakaf. Dan benar nanti di neraca, kalau kita di neraca financial literasi, dan saya rasa juga financial literasi ini setelah kita coba mendalami kayaknya ngambil ilmu dari Islam juga, neraca itu makanya rapi banget ya, harta lancar, harta tak lancar, itu kan pendekatan perhitungan zakat sebetulnya. Termasuk equipment itu aktiva tetap tak lancar, itu dia adalah bagian dari wakaf. Kalau kita baca dari neracanya ya. Oke, mau tanya wakaf properti Ustadz. Ya, wakaf properti itu kan rumahnya yang diwakafkan, ya, lalu surat-suratnya juga diwakafkan, itu namanya wakaf. Yang sekarang ini kan rumahnya kosong, lalu diwakafkan manfaatnya. Ini berarti fungsinya saja diwakafkan, tidak kepemilikannya. Apakah boleh? Boleh. Namanya wakful anfa. Jadi manfaatnya yang diwakafkan, bukan rumahnya. Nah itu dikunci 5 tahun, 3 tahun, ya dikunci. Jadi orang berwakaf pada manfaatnya. Misalnya Anda punya mobil nih, mobil ada 5. Anda ngelihat Masjid Berkah Box nih, wah beli sayur, beli apa. Anda mau kasih wakaf dari mobil. Cuma Anda nggak mau ngasih kepemilikannya. Misalnya takut nanti Ustadz Randy jual, nanti malah untuk dia. Tahan BPKB, serahkan mobilnya, wakaf manfaat. Bensin urusan ente, oli urusan ente, servis urusan ente, saya pinjemin 3 tahun terbalikin. Itu namanya wakaf manfaat. Ya, demikian. Oke. Kayaknya udah ya. Ustadz. Nah. Waduh. Hilang. Sensitif banget nih. Nah. Mau tanya. Bentar. Wakaf tanah strategis untuk bangunan belum ada, wakaf tanah strategis untuk bangunan belum ada dananya. Trik pengembangan. Oke. Memanfaatkan tanah wakaf. Ustadz mau konsul memanfaatkan tanah wakaf, bisa minta kontaknya. Ya nanti di Japri saja. Oke, ini ada juga nanya wakaf desain dan seterusnya ya. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian nih, karena saya nggak pinter baca-baca, saya pakai gadget soalnya ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa sama tim media ngelihat pertanyaan gitu, bisa memfeeding lebih rapi lagi pakai StreamYard. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kalau Anda punya tanah wakaf, nah ini harus difikirkan manfaatnya, jangan koleksi-koleksi ya. Ini ada beberapa entitas, ada beberapa juga saya lihat juga grup ya yang senangnya closing tanah wakaf. Jadi tanah dikumpulin, habis itu bingung. Ya bagus aja sih tanahnya dikumpulin, ya kan nanti kan bisa mahal dan bisa dipondok, cuma umat ini harus lihat langkah jadi, langkah nyata. Ya, boleh belajar ke Panjilekan, ke Ustadz Rohmat di Bandung, Pondok Entrepreneur Quran, akuisisi tanah 300 meter jadi bangunan. Sekolah gratis Al-Quran, akuisisi tanah sekian ratus meter jadi masjid 3 lantai gitu loh. Umat itu perlu lihat jadinya apa. Ya, umat itu perlu lihat apa karyanya apa, bergeraknya untuk apa gitu. Maka kalau umat udah percaya, umat pasti akan donate terus, baik infaknya, wakafnya dan seterusnya. Sekarang kalau umat cuma ngelihat tanah di koleksi-koleksi, itu nggak bagus lah ya kalau kayak gitu. Nah makanya saya mendorong sekali kawan-kawan sekalian untuk mensupport wakaf. Saya tutup dulu kajian kita kali ini. Masya Allah sudah cukup panjang ya, semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman untuk berwakaf ya. Silakan bagi yang ingin berwakaf bisa hubungi nomor 0811419903 kali. Ya, jadi bagi yang mau berwakaf berapapun silahkan hubungi WhatsApp. Nanti mohon izin dijawabnya sedikit lama ya, karena ini lagi pergantian sistem, tapi ngantri aja dulu di 0811 WhatsApp 419903 kali. Dan bagi teman-teman yang mau ikut bisnis klinik, alhamdulillah masih ada 100-an kursi dari 250-an kursi yang ada insya Allah.
kawan-kawan bisa maaf, ada sekitar 150-an kursi dari sekitar 100 kursi yang sudah terisi insyaallah. Teman-teman bisa join bisnis klinik di 085956488900. Sekali lagi 085948564900 atau nanti lihat di lini masa saya ada bit.ly/BC Wakaf ya. Ada posternya juga di lini masa saya di Facebook ini, nanti teman-teman silakan daftar, silakan join ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.